Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Nah, sekarang kita telah masuk pada pertemuan yang ke-6. Adapun judul pembahasan pada pertemuan ke-6 ini yaitu fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Kemudian saya membagi materi analisis kompleks yang pertemuan ini menjadi 3 judul, yaitu ada fungsi kompleks, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi kompleks. Di mana di sini dimisalkan C itu merupakan himpunan bilangan kompleks. Maka fungsi kompleks Fz pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z elemen C dengan bilangan kompleks W. Nah, di sini dinotasikan bahwa W itu sama dengan Fz. Nah, dalam hal ini, C itu disebut domain dari F dan Z yang dinamakan variabel kompleks. Di sini dimisalkan bahwa W itu sama dengan U ditambah IV adalah nilai fungsi F pada Z sama dengan X ditambah Y. Sehingga W itu tadi sama dengan Fz seperti bentuk dari notasi awalnya, maka W-nya itu tadi kan U ditambah IV. Jadi U tambah IV itu sama dengan F buka kurung X ditambah IY. Di mana masing-masing bilangan real U dan V itu bergantung pada variabel real X dan Y. Sehingga Fz dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dari variabel real X dan Y. Nah, jadi bentuknya itu menjadi Fz sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IV buka kurung X, Y. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan cuma U ditambah IV. Ini karena setelah ada bilangan real X dan Y, karena dia tadi bergantung pada bilangan real X dan Y, makanya bentuk umumnya tuh berubah menjadi Fz sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IV buka kurung X, Y. Selanjutnya, dari bentuk umum yang tadi yaitu Fz sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IV buka kurung X, Y. Di sini jika koordinat polarnya yang sebelumnya itu bentuk polar itu ada R, theta. Nah, jadi di sini bentuk fungsi kompleks ini juga bisa diubah menjadi bentuk polar. Jika koordinat polarnya itu R dan theta pada X dan Y digunakan yaitu U ditambah IV itu sama dengan F buka kurung R dikali E pangkat I theta. Di mana W itu sama dengan U ditambah IV dan Z itu sama dengan R dikali E pangkat I theta. Sehingga Fz yang sebelumnya itu tadi dapat diubah menjadi Fz sama dengan U buka kurung R, theta ditambah IV buka kurung R, theta. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan bentuknya tadi dalam kurungnya itu X, Y. Nah, ini setelah diubah dalam bentuk polar, maka dalam kurungnya itu menjadi R, theta. Sekarang kita masuk pada contoh fungsi kompleksnya, di mana dimisalkan W itu sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, jadi itu bentuk dari fungsi kompleksnya ya, yaitu Z kuadrat ditambah 3Z. Di sini kita diminta untuk menentukan U dan V serta hitung nilai dari F pada Z sama dengan 1 ditambah 3I. Dan nyatakan U dan V dalam bentuk polar. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya, di mana dimisalkan bahwa Z buka kurung X ditambah IY
Nah, ini kan merupakan bentuk umum dari bilangan kompleks nih. Nah, sehingga FZ itu sama dengan F buka kurung X ditambah IY. Nah, selanjutnya kan bentuk umumnya itu tadi kan FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, Z itu tadi kan udah diubah menjadi X ditambah IY. Nah, sekarang kita tinggal ikuti bentuk dari fungsinya, yaitu Z kuadrat ditambah 3Z. Jadi kita ganti Z-nya itu X ditambah IY. Makanya berubah menjadi sama dengan F buka kurung X ditambah IY. Kemudian di bawahnya itu menjadi X ditambah IY kuadrat ditambah 3 dikali X ditambah IY. Nah, ini sama ya bentuknya dengan yang Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, kemudian kita cari hasil dari X ditambah IY yang kita kuadratkan ditambah 3 dikali X ditambah IY. Sehingga hasilnya itu menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat. Nah, ditambah I buka kurung 2XY dikurang 3Y. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa U itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat. Dan V itu sama dengan I buka kurung 2XY dikurang 3Y. Nah, selanjutnya di soal kita kan untuk mencari nilai F pada Z sama dengan 1 ditambah 3I. Maka untuk Z sama dengan 1 ditambah 3I, kita ubah bentuknya itu menjadi Z sama dengan 1 ditambah 3I, bentuk dari Z-nya itu tadi. Namun tetap dalam bentuk fungsi yang awal, yaitu bentuk fungsinya Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu kan Z-nya kita ganti dengan X ditambah Y. Nah, kalau yang ini kita ganti Z-nya itu sama dengan 1 ditambah 3I. Sehingga FZ sama dengan 1 ditambah 3I kita kuadratkan ditambah 3 buka kurung 1 ditambah 3I. Nah, kemudian hasilnya itu menjadi 1 ditambah 6I ditambah 9I kuadrat ditambah 3 ditambah 9I. Nah, kemudian kita masukkan ya nilai dari I kuadrat seperti yang sebelumnya, di mana I kuadrat itu nilainya sama dengan min 1. Maka menjadi 1 ditambah 6I ditambah 9 dikali min 1 ditambah 3 ditambah 9I. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kelompokkan yang bilangan real dengan real dan imajiner dengan imajiner yang ada I-nya. Sehingga 1 dikurang 9 ditambah 3 ditambah 6I ditambah 9I. Maka hasilnya itu menjadi min 5 ditambah 15I. Sehingga U buka kurung 1,3 itu dari yang 1 ditambah 3I tadi ya. Maka U yang 1,3 itu sama dengan min 5. Dan V untuk yang 1,3 itu sama dengan 15. Selanjutnya kita tentukan bentuk polarnya, di mana koordinat polarnya itu kita gunakan Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Maka FZ sama dengan F dikali R dikali E pangkat I theta. Sehingga jadi kita tetap gunakan bentuk fungsi yang tadi ya, yaitu Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, sehingga Z-nya itu kita ganti menjadi R dikali E pangkat min theta. Maka bentuknya itu menjadi R dikali E pangkat min theta kita kuadratkan ditambah 3 dikali R dikali E pangkat min theta. Sehingga bentuknya itu menjadi R kuadrat dikali E pangkat 2 dikali I theta ditambah 3 dikali R dikali E pangkat I theta. Sehingga kalau kita ubah bentuknya itu menjadi bentuk polar kan, kalau bentuk polar tuh berdasarkan cos dan juga sin. Makanya dia menjadi R kuadrat
cos 2 theta ditambah I dikali R kuadrat sin 2 theta. Sin 2 theta maupun cos tetanya itu dari pangkat E-nya tadi ya. E-nya itu kan pangkat 2I theta. Makanya cos dan sin-nya itu menjadi 2 theta. Ditambah 3R cos theta ditambah 3I dikali R sin theta. Sehingga kita kelompokkan yang bilangan real dengan real dan imajiner yang ada I dengan I. Maka didapatkan yaitu R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah I buka kurung R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R sin theta. Sehingga kita peroleh bahwa U itu sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta. Dan V itu sama dengan R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R sin theta. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu limit pada bilangan kompleks. Nah, secara umum, definisi limit dalam bilangan kompleks ini sama dengan definisi limit pada bilangan real yang ada dalam materi kalkulus. Namun, yang menjadi perbedaannya yaitu untuk limit pada bilangan real itu jika X mendekati X0 hanya akan menempati sepanjang garis real. Namun, untuk limit pada bilangan kompleks ini jika Z mendekati Z0 akan mendekati dari semua arah dalam bidang kompleks. Maka bentuk umum dari limit bilangan kompleks ini menjadi limit Fz sama dengan W0 di mana Z mendekati Z0 dan didefinisikan sebagai berikut, yaitu limit Fz sama dengan W0 di mana Z mendekati Z0 itu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau epsilonnya itu positif, sedemikian sehingga theta lebih besar dari 0, maka akan berlaku nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari theta. Sehingga berlaku nilai mutlak Fz dikurang W0 itu lebih kecil dari epsilon. Sekarang kita lanjut pada contoh limitnya, di mana di sini ada dua contoh, yaitu contoh yang pertama, tentukan limit dari Z kuadrat ditambah 1 dibagi Z dikurang I di mana Z mendekati I. Dan contoh yang kedua yaitu tentukan limit dari Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurang 2I di mana Z mendekati 2I. Nah, kita langsung pada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu limit Z kuadrat ditambah 1 dibagi Z dikurang I di mana Z mendekati I. Nah, langkah pertamanya berarti kita harus memfaktorkannya. Maka dari itu tadi dibilang bahwa limit pada bilangan kompleks ini tidak jauh berbeda dengan limit pada bilangan real. Caranya sama menyelesaikannya, yaitu bisa dengan memfaktorkannya, di mana tadi Z kuadrat ditambah 1 itu bisa difaktorkan menjadi Z ditambah I buka kurung Z dikurang I. Nah, karena nanti I kuadrat itu bakal bernilai min 1, makanya nanti hasilnya tuh menjadi Z kuadrat ditambah 1. Maka menjadi limit Z ditambah I buka kurung Z dikurang I dibagi Z dikurang I. Nah, karena telah ada sama ya Z dikurang I di atas pada pembilang dan pada penyebutnya, makanya bisa kita coretkan. Seperti di sini saya memberi tandanya itu merah, berarti itu artinya dicoret ya, makanya habis. Sehingga tinggal bersisa limit Z ditambah I di mana Z mendekati I.
Nah, jadi kita langsung masukkan saja ya, langsung kita ganti Z-nya itu tadi mendekati I. Maka dari itu, I ditambah I itu sama dengan 2I. Nah, jadi hasil dari limit Z kuadrat ditambah 1 dibagi Z dikurang I, di mana Z mendekati I itu sama dengan 2I. Nah, lanjut pada penyelesaian soal yang kedua, yaitu limit Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurang 2I, di mana Z mendekati 2I. Nah, sama saja ya caranya, tinggal kita faktorkan. Sehingga limit Z dikurang 2I ditambah Z ditambah 2I dibagi Z dikurang 2I, di mana Z mendekati 2I. Nah, jadi sama saja seperti tadi, bisa kita coret di mana itu ada Z dikurang 2I yang ada pada pembilang dan juga penyebut seperti yang tulisan berwarna merah. Jadi bisa kita coret sehingga hasilnya itu menjadi 1. Jadi tinggal bersisa limit Z ditambah 2I di mana Z mendekati 2I. Nah, tinggal kita masukkan saja ya nilai dari Z-nya itu tadi yang mendekati 2I. Sehingga 2I ditambah 2I itu hasilnya sama dengan 4I. Maka dari itu, limit Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurang 2I, di mana Z mendekati 2I itu hasilnya sama dengan 4I. Selanjutnya di sini jika dimisalkan ada limit Fz sama dengan A di mana Z mendekati Z0 dan limit Gz sama dengan B di mana Z mendekati Z0, maka berlaku 3 sifat ini, yaitu yang pertama limit Fz ditambah Gz di mana Z mendekati Z0 itu akan sama dengan A ditambah B. Dan untuk yang kedua yaitu limit Fz dikali Gz di mana Z mendekati Z0 itu akan sama dengan A dikali B. Dan yang terakhir yaitu limit Fz dibagi Gz di mana Z mendekati Z0 itu akan sama dengan A dibagi B. Nah, seperti itu ya jika ada limit yang Fz sama dengan A dan Gz sama dengan B. Makanya berlaku ketiga sifat itu. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu kekontinuan fungsi kompleks. Di mana di sini dimisalkan fungsi Fz terdefinisi di D pada bilangan Z. Dan titik Z0 itu terletak pada interior D. Di mana fungsi Fz itu dikatakan kontinu di Z0 jika untuk menuju Z0 maka lim Fz itu sama dengan Fz0. Nah, jadi di sini ada 3 syarat ya untuk fungsi Fz itu dikatakan kontinu pada fungsi Fz0. Yaitu syaratnya yang pertama harus ada Fz0. Dan syarat yang kedua yaitu limit Fz di mana Z mendekati Z0 itu harus ada. Dan yang ketiga yaitu limit Fz di mana Z mendekati Z0 itu akan sama dengan Fz0. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat fungsi kontinu di mana yang pertama itu fungsi konstan kontinu pada bidang kompleks, dan yang kedua itu jika F dan G kontinu pada daerah D maka berlaku yang pertama F ditambah G itu harus kontinu, dan yang kedua F dikurang G itu juga harus kontinu. Dan yang ketiga itu F dikali G itu harus kontinu. Dan yang keempat itu F dibagi G juga harus kontinu. Sekarang kita masuk pada contoh kekontinuan fungsi kompleks. Nah, di mana soalnya itu apakah fungsi f x, y sama dengan 2x ditambah y kuadrat itu kontinu di min 1 dikurang 2i. Nah, langsung saja pada penyelesaiannya, di mana berarti untuk membuktikan suatu fungsi itu menjadi fungsi kontinu berarti harus memenuhi 3 syarat tadi, yaitu yang pertama di mana harus ada fz0,
Dan yang kedua itu harus ada limit di mana Z mendekati Z0 untuk Fz, dan yang ketiga yaitu limit Fz di mana Z mendekati 0 itu harus sama dengan Fz0. Nah, untuk syarat yang pertama di mana Fz0 itu sama dengan F buka kurung min 1, min 2 sesuai dengan soal ya, berarti dia diminta continue pada min 1 kurang 2i, makanya diubah menjadi min 1, min 2, sehingga Fz0 itu sama dengan 2x ditambah iy kuadrat sesuai dengan bentuk fungsinya. Jadi kita tinggal ubah ya bentuk dari x dan y-nya, yaitu dengan min 1 dan min 2, sehingga 2 dikali min 1 ditambah i dikali min 2 pangkat 2, sehingga hasilnya itu menjadi min 2 ditambah 4i. Nah, jadi terbukti ya untuk syarat 1, yaitu di mana Fz0-nya itu ada. Sekarang lanjut untuk pembuktian syarat yang kedua, yaitu di mana limit 2x ditambah iy kuadrat di mana z mendekati min 1 dikurang 2i. Maka bentuk limitnya itu menjadi limit 2x ditambah iy kuadrat di mana x, y itu mendekati min 1, min 2. Nah, jadi kita ganti ya x dan y-nya itu menjadi min 1 dan min 2, sehingga 2 dikali min 1 ditambah i buka kurung min 2 dipangkatkan 2, sehingga hasilnya itu menjadi min 2 ditambah 4i. Nah, jadi terbukti ya untuk syarat 2-nya itu ada. Dan yang terakhir yaitu syarat yang ketiga, yaitu di mana harus membuktikan bahwa limit Fz di mana Z mendekati Z0 itu hasilnya sama dengan Fz0. Nah, kita lihat ya, limit Fz di mana Z mendekati 0 itu sama dengan syarat yang kedua di mana hasilnya itu tadi min 2 ditambah 4i. Dan itu harus sama dengan Fz0, di mana Fz0 itu tadi sesuai ya sama syarat 1, di mana hasilnya itu menjadi min 2 ditambah 4i. Nah, jadi sama ya, hasil sama dengan limit Fz di mana Z mendekati 0. Sehingga kesimpulannya itu menjadi limit Fz di mana Z mendekati 0 itu sama dengan Fz0, yaitu min 4 ditambah 2i sama dengan min 4 ditambah 2i. Nah, maka dari itu jadi terbukti ya dari syarat 1, syarat 2, dan syarat 3-nya. Jadi ketiganya terbukti ya, maka dari itu kesimpulannya fungsi fx, y sama dengan 2x ditambah iy kuadrat itu terbukti kontinu di min 1 dikurang 2i. Nah, jadi seperti itu ya materi tentang fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Jadi cukup sekian materi untuk pembahasan analisis kompleks pertemuan yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.